Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Bunda? Malam ini kita masih berada di Bantaeng, tepatnya di Pantai Seruni. Dan kita sekarang bersama-sama dengan Om Sul, Kak Sul, ya, salah seorang penggiat literasi di Kota Bantaeng. Nah, teman-teman Bunda, ini teman-teman, Kakak Kiki, Kakak Mei, Kakak Jo, Kakak Buzar, Kakak Rafli, dan kakak-kakak yang lainnya, Kakak Anto, kepo tentang Bantaeng. Nah, sangat sedikit literasi tentang Bantaeng. Yang konon Bantaeng itu nama aslinya adalah Bontaeng, begitu ya, Kakak Sulia. Nah, Bunda pribadi asli sini baru 1 kali seumur hidup membaca literasi sejarah Bantaeng. Nah, malam ini Kak Sul menginfakkan waktunya mau berbagi karena beliau punya punya dokumentasinya, punya ceritanya, punya sejarahnya, beliau tahu. Makanya teman-teman yang ada di sini mau tahu semua. Sayang sekali kalau sampai di Bantaeng pulang tanpa membawa oleh-oleh tentang sejarah Bantaeng. Nah, kebetulan ada Kak Sul, ya kita dengarkan bersama-sama sejarah Bantaeng. Kayak kakek-kakek sejarah Bantaeng. Dongeng deh, dongeng. Alkisah. Jadi kita mulai ya. Iya. Jadi sebenarnya Bantaeng itu bukan kekurangan literatur. Oke. Bukan karena belum ketemu literaturnya lantas dikatakan tidak ada, ya kan? Oke. Seingat saya sudah ada beberapa literatur yang cukup standar yang bisa diajukan sebagai perspektif untuk melihat atau membaca Bantaeng. Kan? Maju biar dengar, nada dengar ya. Kibereng Om Sul. Nah, maju-maju Ki. Maju. Maju. Sandar-sandar. Ada beberapa buku yang ditulis secara akademik ya. Misalnya ada satu buku yang bercerita ataukah ditulis dengan hasil-hasil riset mulai dari Bantaeng dari zaman pra-Islam sampai zaman Islam. Ada bukunya Islam, itu? Ada sebenarnya. Nanti saya coba sebentar, mungkin saya tidak sistematis dalam pengertian tahunnya, tetapi saya bicara masa-masa saja gitu. Nah, yang kedua ada penelitian arkeologis, ya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Arkeologi Balar Makassar ya. Itu juga sudah dibukukan. Tentang Bantaeng juga. Tentang Bantaeng. Judulnya itu berjudul Buta Toa dari masa yang sudah sangat tua sampai tradisi yang berlanjut. Nah itu. Jadi di sela-sela itu banyak juga riset-riset baik dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk penelitian-penelitian. Sayangnya memang dokumentasi ini mungkin tidak terpublish dengan baik ya. Misalnya tidak setiap tempat atau di setiap ruang-ruang baca buku-buku itu bisa dengan mudah kita dapatkan. Saya kira ini persoalan distribusi. Nah, kalau memang ingin diketahui garis besar dari buku itu, mungkin saya tidak menjelaskan seperti seorang sejarawan ya yang menyebut tahun, angka apa. Tetapi saya ingin bicara saja secara selayang pandang. Pengisah. Ya, kira-kira begitu. Karena kalau saya bicara sejarah secara akademik malah terkesan kita kuliah itu kan. Padahal kan tidak harus begitu. Nah, 4.200 tahun yang lalu ya. Itu di Bantaeng ini sudah ada manusia yang menghuninya. Ya.
itu oleh para arkeolog itu memberikan penamaan manusia yang menghuni itu sebagai Tuala. Tuala. Orang Tuala. Tuala. Itu orang Tuala itu menghuni Bantaeng 4.200 tahun yang lalu. 4.200 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita kan sudah berada di tahun 2020. 2000-an kan? Berarti 2000 lagi sebelum Masehi kan? Nah, Jadi sebelum Masehi. sudah ya sebelum Masehi berarti sudah ada manusia di ya? Hasil penelitian arkeologis. Ada bukunya. Nah, itu manusia yang menghuni itu diistilahkan oleh para peneliti sebagai orang Tuala. Nah, hasil-hasil riset itu bisa kita rujuk pada peninggalan-peninggalan mereka. Itu bisa kita lihat peninggalannya di situs Gua Batu Ejaya. Di mana itu? Di daerah Bisapu masuk. Oh. Ada. Masih iya. ada? Masih. Dan ada di situ prasasti ya, itu? ada. Karena di situ ada lukisan dan kemudian ada kayak liang-liang begitu. Tapi selisih antara liang-liang dengan Bantaeng itu ribuan tahun juga. Berapa? Ribuan tahun. Ya, lebih tua di Maros liang-liang. Lebih tua. Tapi jenis manusia yang menghuninya sama. Nah, kemudian di samping gua Batu Ejaya ada juga gua Pangandrean Tudea. Di Pangandrean ini dekat situ juga, di situs situ. Pangandrean Tudea itu artinya makan tude, ya, makan kerang. Pangandrean tempat makan tude. Tempat makan kerang. Ya. Karena memang peninggalan-peninggalan bekas tude itu atau kerang itu ada. Berarti bisa jadi dulunya itu laut ya? Bisa. Itu ceruk. Itu, atau apalah istilahnya. Nah, kemudian 2000 tahun yang lalu dari sekarang 2000 tahun yang lalu itu ada gelombang manusia baru yang masuk. Nah, itu gelombang manusia Austronesia. Ya, Austronesia. Nah, manusia Austronesia ini itu peradabannya lebih tinggi daripada manusia Tuala. Awalnya dia bisa hidup berdampingan. Tapi lama orang Tuala ini itu kemudian tidak mampu mengimbangi kecanggihan orang Austronesia karena orang Austronesia peradabannya lebih tinggi. Ada tradisi bawaan mereka misalnya tradisi gerabah. Sudah mengembangkan sudah bertani apa segala macam. Pokoknya lebih maju lah. Generasi kedua apa tadi? Generasi kedua. Gelombang manusia Austronesia. Nah, kemudian ini yang kemudian awalnya hidup berdampingan tapi lama kelamaan orang Tuala ini tidak bisa mengimbangi. Akhirnya kemudian orang Tuala itu kemudian makin ke timur, bermigrasi ke timur. Itu ke pulau-pulau timur, ada yang ke Papua, ada yang ke pulau-pulau Austronesia. Nah, prototipe manusia Tuala yang kita bisa perbandingkan dengan yang ada di Bantaeng dulu dengan yang ada di Papua sekarang. Jadi prototipe bentuk manusianya. Ya. Jadi orang Tuala yang pernah hidup di Sulawesi Selatan khususnya di Bantaeng itu kemudian prototipenya bisa sama dengan Papua sekarang ini. Oh, aslinya. Ya, begitu. Kira-kira ini. Nah, kemudian orang Australia ini kemudian berkembang terus, ya, peradabannya berkembang terus, dan kemudian Bantaeng itu memasuki masa yang namanya masa kerajaan. Masa kerajaan. Jadi, itu ada kerajaannya itu. Ya itu tadi sebelum ada kerajaan. Jadi ini yang memulai kerajaan itu Austronesia. Iya, artinya turunan itu. Iya. Turunan itu karena semakin berkembang kan. Tapi kayak itu maksudnya Austronesia murni Austronesia atau ada turunannya. Bukan suka ada atau ada yang pernikahan silang dengan orang asli Tuala. Dalam literatur itu tidak disebutkan. Tidak ada. Ya, jadi karena terdesak. Mungkin ada saja ya, ada saja. Tetapi kemudian kalau ciri-ciri fisik yang ini itu memang yang mukim di Bantaeng ini adalah Austronesia.
Tujuh baju biar kelihatan. Kemudian berkembanglah terus sehingga kemudian memasuki masa kerajaan. Nah, kalau dihitung dengan usia Bantaeng sekarang ini yang 767 tahun. Jadi 700 tahun yang lalu. Oh ya, berarti atas dasar sejarah itu dianulah Bantaeng hari ulang tahunnya. Jadi, nah kenapa kemudian 767? Karena ada ya, Masehi sudah Masehi. Ya, sudah Masehi. Itu dirujuk pada 767 Masehi. Buku Negara Kertagama. Buku atau kitab Negara Kertagama yang Empu Perpanca kan, kalau tidak salah ya. Itu Majapahit yang menyebut 3 wilayah di sekitar sini. Dilarang berantem. Jadi kitab Negara Kertagama. Apa yang dia sebut? Di situ ada 3 wilayah yang disebut sebagai wilayah yang punya kedaulatan di sekitar wilayah pulau ini, yaitu Bantaeng, kemudian Luwu, dengan ada satu daerah yang kemudian dicurigai sebagai Selayar. Ada yang begitu. Makassar waktu itu belum ada. Bantaeng, Goa belum ada. Luwu. Bantaeng itu selisihnya dengan Goa itu ratusan tahun. Itu sama dalam penyebutan itu. Tua juga, tua. Tidak, belum. Oh, berarti makanya dibilang Bantaeng itu kota tua. Ya, itu salah satu pertimbangannya sebagai kota tua. Ya kan kira-kira begitu. Yang kemudian bermusyawarah dan kemudian menentukan satu pemimpin. Gitu. Nah, di situ pula di Tenggarai atau disebut sebagai ada kata-kata Bantaeng muncul. Jadi ketika Manurung bertanya pohon apa ini? Atau dia katakan apa ini pohon taeng, pokok taeng kan, itu sejenis pohon. Dijawab oleh orang ini, dia bilang ba. Iya. Jadi ini kemudian Bantaeng itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang asal-usulnya mengatakan seperti itu. Ada juga diambil dari kata Bantayan tadi itu, dari Negara Kertagama itu, kitab Negara Kertagama. Ya, bolehlah kalau orang bisa menyebutnya begitu. Nah, ada juga yang bilang Bontain. Bontain itu peristilahan kolonial Belanda. Oh, dari kolonial Belanda itu Bontain. Ya, Bontain. Gitu. Nah, itu yang kemudian berkembang. Jadi sebenarnya mungkin penjelasan saya ini tidak akurat ya, karena saya juga tidak terlalu detail merinci, tetapi saya sarankan untuk membaca buku itu. Bandingkan. Ya, literasinya, karena di situ memang jelas ada hasil riset. Jadi ada 2 buku yang saya sebut tadi itu cukup memadai menjadi informasi awal tentang referensi tentang Bantaeng ini. Kenapa tong ada istilahnya Bontaeng itu? Dari kolonial Belanda yang punya Bontaeng itu. Bontaeng. Oh, jadi ada 3 di. Ya, ada 3. Ada 3 versi. Tanggal 7 berdasarkan itu 7 karet tadi. Kemudian 12 itu ada 12. Ada 12. 7 karet. Karet itu tadi apa, Om? Kampung. Kepala kampung di? Ya, ke apa? Di kepala kampung. Ke wilayah lah. Desa. Wilayah. Kepala kampung. Nah, kemudian tahunnya ya diukur pada tahun itu. Yang kemudian kita ya 767 tahun yang lalu. Nah, gitu. Jadi cikal bakalnya kerajaan di Sulawesi Selatan dari bentuk bukan dari Bantaeng bukan. Oh, kan setiap wilayah punya ini. Yang jelas Makassar dan Goa itu lebih belakangan daripada Bantaeng. Ini bisa kita lihat misalnya kemarin Goa itu 500-an kalau nggak salah. 500-an. Baru ulang tahun kayak yang ke-500-an.
Bantaeng sudah 700, Makassar 4. Berarti selisih berapa ratus tahun itu? Nah di buku itu kalau diurut itu raja-raja yang pernah memerintah Bantaeng, kemudian ada persinggungan ke Goa itu, dan kemudian ada yang menikah dengan ada orang kemudian Goa. bersamaan pemerintah duluan Bantaeng. Kak, Jadi apa istilahnya ya, bahwa Bantaeng ini memang kalau kita coba lihat dari sisi akumulasi peradabannya cukup tua, cukup beralasan untuk dikatakan sebagai buta tua. cuma dia mungkin tidak kuat secara pertahanan sehingga terkooptasi, Jadi wilayahnya. Bantaeng itu ada yang melihat dari sisi lain ya, karena di sini misalnya tidak ada benteng pertahanan. Ya. Itu menandakan bahwa Bantaeng ini bukan daerah perang. Tidak pernah dijajah begitu. Masuk di sini malah afdelingnya Belanda. Beberapa situs di sini misalnya ada beberapa kantor itu kantor Belanda. Itu di Balai Kartini itu yang ada di situ di dekatnya Balai Kartini yang kemudian yang sekarang dipakai oleh Bank Mandiri, dan kemudian Balai Kartini itu mesnya itu kalau dia diterobong dari atas itu tertulis VOC. Cuma sekarang sebagian dari mes itu terpotong karena dijadikan Balai Kartini, gedung Balai Kartini. Sayang sekali kan? Iya, luasnya Bantaeng sampai mana? Sama yang sekarang. Oh. Jadi Tapi katanya Prof dulu bilang waktu jadi bupati, Torawang itu sebenarnya Bantaeng. ya pernah. Jadi ada yang mengatakan bahwa Bantaeng itu masuk Taruang, Rumbia, apa segala macam. Tapi di zaman kerajaan dulu ada semacam perjanjian-perjanjian kemudian yang kemudian secara administratif kemudian yang kita kenali sekarang ini. Tetapi kalau di Bantaeng sekarang ini satu daerah mungkin yang paling sempit ya, yang paling kecil luas wilayahnya di Sulsel, Selayar ya mungkin Selayar atau apa? Selayar ya. Tapi maksudnya udah kayak kota begitu Ya. mungkin kalau Tetapi yang unik di sini karena hampir semua tanaman yang ada di Sulawesi Selatan ada di Bantaeng. Ini juga daerah ada lautnya, ada datarannya, ada gunungnya. Dan kita misalnya berada di sini, kita bisa melihat ke laut, bisa juga melihat ke gunung. Dan untuk mengelilingi Bantaeng itu setengah jam bisa. Dari puncak sana ke sini itu setengah jam. Kita bisa leluasa berkendara. Asumsi awalnya Bunda Rahmi yang mengatakan tidak ada sumber-sumber, ya dengan informasi awal ini mungkin saya menunjukkan literatur, sebenarnya ada yang bisa dibaca sebagai satu cara pandang untuk melihat seperti apa Bantaeng sejak 4.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Tapi saya penasaran sama Balai Lompo, memang begitu rumah Balai Lompo dari awal. Ya yang seperti sekarang. sudah diperbaiki. Ya, tentu kan Dulu waktu masih saya SD tidak begitu. kan dulu kadang-kadang tidak terawat. Besarnya tetap. Tetap Kalau dulu Balai Lompo itu dari depan ada jadi rumah gandengan. Jadi rumah satu di depan, rumah satu lagi di belakang, terus kayak ada jembatan yang menghubungkan. Jadi sebenarnya penjelasan itu ada. Jadi kan kadang-kadang berbeda ya kalau kita melihat ataukah secara sepintas bentuk-bentuk materialnya yang ada sekarang ini dengan penjelasan di buku-buku yang memang ada filosofi dari setiap setiap arsitektur rumah itu.
Jangankan rumah bala lumpur, rumah biasa saja itu Ya, ada filosofinya. Betul. Dari Kayak rumahku dari ada apa namanya, dari atapnya saya ya itu sudah bisa diukur bahwa oh orang ini strata sosialnya ini. Kalau di masa silam. Seperti yang di Selayar juga ayahnya. Oh ini orang Rakyat, biasa. rakyat tadi apakah? Ini. Oke, ya terima kasih Kakak Sul. Cie, Kakak Sul. Terima kasih Dinda-dindaku. Jadi ternyata ini Bunda nih. Jadi sudah- pesan saya bahwa percakapan kita ini akurasinya harus dikonfirmasi ke literatur yang saya sebut tadi ya. Deh. Karena PR itu PR cari ya bukunya. karena begini bisa saja tahapan-tahapan ataukah pendalaman-pendalaman itu kan ini kan Beda-beda, sebenarnya ya. saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman semua bahwa apa yang disoal bahwa tidak ada literatur Iya, atau betul, kurang ada. literatur sebenarnya saya bilang sudah ada. Ada. Nah, Tapi baru diteliti Betul, baru ya. diteliti. Itu sekitar ada yang sebelum reformasi ada bukunya, tapi ada yang lebih belakangan sekitar 5 tahun yang lalu hasil riset dari Balar itu yang diterbitkan menjadi buku. Oke, teman Bunda, alhamdulillah cukup menarik diskusi kita, perbincangan kita pada malam hari ini. Dan ternyata di usia Bunda yang hampir 51 tahun baru juga mendengar sejarah Bantaeng secara detail dari Om Sul malam ini, Masya Allah. Dan apa yang Bunda sampaikan tadi bahwa tidak ada literasi ternyata ada, ya, ada hasil penelitian dan bukti dokumennya itu otentik, ya bisa dipertanggungjawabkan. Literasi itu bisa dipertanggungjawabkan, ya karena itu adalah sebuah penelitian ilmiah. Nah, demikian bincang-bincang sejarah kita dengan Kakak Sul, Kakak Sul, Om Sul, Kakak Sul. Om Sul, Kakak Sul, entahlah. Daeng Ya, boleh. Daeng Sul, ya Daeng Sul. Makasih Daeng Sul. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Bantaeng, tambah ilmu. Jadi kalau ke Bantaeng sudah tahu, oh ini ternyata sejarahnya namanya Bantaeng itu bagaimana. Ya, nggak usah diulang deh, nanti babak baru lagi. Terima kasih, assalamualaikum.